Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Cynthia dari kelas SKS. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Simak videonya sampai akhir ya. Materi yang pertama adalah praktik berpancasila dan bentuk-bentuk praktik pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang apa dikatakan Bung Karno, pada dasarnya masyarakat atau bangsa Indonesia dulu sudah mempercayai adanya Tuhan, sehingga apa yang telah diyakininya sebagai perintah akan dijalankannya, dan akan menjauhi apa yang dilarangnya. Ini adalah bentuk-bentuk praktik pengamalan Pancasila dalam sila pertama, seperti memeluk dan menghargai salah satu agama, dan mengamalkan ajaran agama tersebut, mematuhi perintah, dan menjauhi larangan dari agama. Yang kedua, seperti menerapkan toleransi antar umat beragama. Jadi tidak melakukan perendahan atau cemooh kepada agama lain. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan antar pemeluk agama. Yang keempat, ada tidak memaksakan kehendak terhadap pemeluk agama lain. Dan yang terakhir itu, tidak mengganggu atau membuat kegaduhan ketika pemeluk agama atau kepercayaan lain. Sekarang praktik yang kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki persamaan derajat, hak asasi, dan kewajiban dasar tanpa membeda-bedakan suku, agama, kedudukan sosial, dan lain-lain. Nah, di samping ini ada contoh praktik pengamalan Pancasila dalam sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan, baik di mata hukum, agama, dan sosial. Yang kedua, mau bergaul, berbaur, tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama, serta saling menghargai perbedaan satu sama lain. Yang ketiga, tidak melakukan bullying dan kejahatan kepada orang, baik itu fisik ataupun non-fisik, maupun di sekolah ataupun luar sekolah. Yang keempat, terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti memberi donasi, membantu korban bencana alam, atau korban kekerasan. Dan yang terakhir, terlibat dalam upaya atau program pemeliharaan lingkungan. Ini contoh praktik sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, yang pertama seperti mempertahankan status warga negaranya dan tidak pindah menjadi warga negara lain. Walaupun kita tuh banyak masalah yang hadapin dalam negara. Jadi kita harus sebaliknya, kita harus memberikan kontribusi dan solusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, kita harus mempertahankan dan menjaga tradisi lokal yang sudah menjadi ikon budaya yang positif dan berkearifan. Yang ketiga, kita harus turut serta menjaga lingkungan Indonesia dari berbagai upaya pengrusakan. Yang keempat, saling kerjasama menjaga keutuhan NKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, kita harus membantu, baik itu keluarga, teman, kerabat yang sedang mengalami kesulitan. Praktik berpancasila yang selanjutnya itu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila ini adalah dalam melaksanakan musyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak diri sendiri, tetapi harus dapat menerima pendapat atau perbedaan-perbedaan orang lain dengan bijaksana. Nah, contohnya itu seperti tidak memaksa kehendak atau pendapat kepada orang lain, selalu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama secara mufakat dalam memutuskan perkara yang terkait kepentingan umum, serta patuh pada keputusan musyawarah meskipun berbeda pendapat. Kita juga harus menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam bersikap, berpikir, dan bertindak, sehingga kita bisa merefleksi dan introspeksi diri. Dan yang terakhir, terlibat dalam upaya penyelesaian konflik atau mendamaikan keadaan yang bertikai dengan cara-cara demokratis. Nah, yang terakhir itu sila kelima, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini merupakan nilai universal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia yang memiliki harkat martabat,
hak dan kewajiban yang sama. Keadilan harus diperjuangkan karena tidak otomatis hadir di tengah-tengah kita. Contohnya, seperti tidak melakukan pemerasan dan penipuan, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Tidak bersikap boros dan hidup mewah, serta tidak suka pamer kekayaan. Selanjutnya ada menolong orang lain yang sedang kesulitan, yang seperti korban bencana alam atau korban kekerasan. Yang keempat, menjaga diri dan orang lain untuk mendapatkan keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Dan yang terakhir adalah menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan masyarakat untuk seluruh kepentingan masyarakat. Sebelum kita belajar tentang peran Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan yang lain, kita harus pahami dulu apa itu Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa lain di dunia yang memiliki Pancasila. Nah, bangsa Indonesia ini berhasil menggali nilai-nilai luhur yang terpendam dan tersembunyi untuk dijadikan sebagai panduan dalam menjalani hidup dan disebutlah dengan Pancasila. Nah, di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu adalah dasar negara menjadi fondasi yang kuat bagi bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan global. Jadi tanpa dasar negara, bangsa Indonesia itu gak bakal jadi bangsa yang lemah dan mudah terpecah belah. Nah, yang kedua itu ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila ini lahir dari nilai-nilai bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup. Pancasila ini merupakan kristalisasi dari pengamalan hidup bangsa dalam sejarah yang berbentuk karakter, watak, sifat, dan perilaku. Jadi maknanya Pancasila ini dipenuhi dengan norma dan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Yang ketiga ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Bangsa Indonesia akan lestari, tangguh, dan maju bila kehidupan itu diatur oleh hukum yang telah disepakati bersama. Nah, disinilah Pancasila memainkan perannya untuk mengatur tata kelola kenegaraan. Nah, oleh karena itu, setiap peraturan yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan kemudian nilainya bertentangan dengan Pancasila, maka secara pasti akan dicabut keberadaannya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Penduduk yang tinggal dan mendiami wilayah di Indonesia dikenal oleh hampir seluruh bagian di dunia sebagai pribadi yang lemah, lembut, dan sopan. Perilaku dan watak serta sifat tersebut tidak mendadak muncul, melainkan merupakan cerminan yang sudah turun-temurun dari nenek moyang, yang tentu saja berbeda dengan perilaku dan watak serta sifat bangsa lain. Oleh karena itu, karakter yang sudah menjadi kepribadian bangsa itu akan menjadi cerminan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pewarisan budaya. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang aktualisasi Pancasila. Di sini ada contoh aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Ini ada di lingkungan keluarga. Pada nilai ketuhanan, kita mengajarkan ajaran agama kepada anak sejak dini dan juga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang masing-masing. Nilai kemanusiaannya menumbuhkan rasa simpati dan sifat empati antar anggota keluarga, serta menanamkan pentingnya sikap saling menghormati hak asasi orang lain. Pada nilai persatuan, kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan menjalin hubungan baik kepada seluruh anggota keluarga. Nilai kerakyatannya dalam menyikapi suatu permasalahan harus mengedepankan musyawarah dan menghargai hasil keputusan bersama. Dan nilai keadilannya adalah mengajarkan kepada anak untuk rajin menabung dan patuh terhadap aturan yang telah disepakati dalam keluarga. Yang kedua ada contoh aktualisasi Pancasila di lingkungan sekolah. Nilai ketuhanannya, sebelum memulai pembelajaran, dianjurkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing
dan menghargai teman yang berbeda agama dengan cara tidak mengolok-oloknya. Nilai kemanusiaannya itu membantu teman yang tengah kesusahan dan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakangnya. Nilai persatuannya itu menjaga hubungan dan kerukunan dengan teman, serta ikut dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nilai kerakyatannya berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS, dan bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Dan yang terakhir, nilai keadilannya itu tidak melakukan pemerasan kepada peserta didik lain dan tidak melakukan plagiasi ketika mengerjakan tugas. Yang ketiga, ada aktualisasi Pancasila di kehidupan masyarakat. Nilai ketuhanannya itu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menghargai warga masyarakat yang berbeda agama. Nilai kemanusiaannya berbaur dan bergaul dengan setiap warga masyarakat tanpa membedakan latar belakangnya, serta tidak mengasingkan warga masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda. Nilai persatuannya melestarikan tradisi lokal yang ada di lingkungan masyarakat dan menjaga kebersihan dengan tidak membakar sampah. Nilai kerakyatannya tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, serta selalu melakukan musyawarah dalam memutuskan sesuatu yang akan berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir, nilai keadilan, yaitu dengan tidak memeras warga masyarakat lain, serta mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, baik di RT maupun di RW, dan semua daerah. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah kita dapat tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup, sumber hukum, dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dan menjadi pedoman dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.